Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofika Nuraini, NPM 18160124 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya ketahui dari bab 1, bab 2, dan bab 3 pada mata kuliah simulasi pembelajaran. Untuk bab 1 yaitu tentang konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Bagian A, hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro atau micro teaching berasal dari dua kata yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit. Sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas atau miniatur mengajar. Adapun unsur-unsur pokok pembelajaran itu ada 4, yaitu tujuan atau kompetensi, materi yang harus dipelajari siswa, metode dan media, dan evaluasi. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran mikro, di sini saya akan mengambil salah satu pengertian menurut para ahli, diantaranya tentang mikro yaitu menurut Roestia tahun 1982. Pembelajaran mikro merupakan suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatunya dikecilkan atau disederhanakan. Untuk bagian B, tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan mikro yaitu memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Manfaat mikro diantaranya, yang pertama, manfaat bagi mahasiswa atau calon guru seperti setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, manfaat bagi guru seperti para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat melatih untuk berlebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang ketiga, manfaat bagi supervisor seperti dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif. Tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tuntunan profesinya. Yang C, karakteristik pembelajaran mikro bentuk penyederhanaan melalui pembelajaran mikro yaitu dengan berlatih hanya memusatkan perhatian pada jenis keterampilan tertentu. Setiap yang berlatih berusaha secara konsentrasi hanya melihati bagian-bagian tertentu sesuai dengan yang direncanakan. Bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro tersebut adalah merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Pada bagian D, prinsip pembelajaran mikro. Adapun prinsip-prinsip umum pembelajaran mikro antara lain prinsip perhatian dan motivasi, aktivitas, balikan dan penguatan, tantangan, dan perbedaan individual. Adapun prinsip khususnya yaitu berlaku sesuai dengan karakteristik model atau pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Pada bagian E, unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, proses latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro. Yang kedua, latihan yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro sesuai dengan namanya mikro, yaitu kegiatan latihan pembelajaran yang lebih disederhanakan. Yang ketiga, latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro hanya difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan mikro lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan yang dilatihkan. Selanjutnya bab 2 tentang metodologi pembelajaran. Bagian A, pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut panduan teknis kurikulum 2013 Sekolah Dasar tahun 2013 halaman 9, pembelajaran dalam kurikulum 2013 bercirikan tematik terpadu, yang dimana tematik terpadu ini pembelajarannya menggunakan tema. Lalu, pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah, di antaranya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.
Yang pertama ada landasan filosofis kurikulum 2013. Landasan filosofi mengembangkan kurikulum 2013 adalah berakar pada budaya lokal dan bangsa. Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa atau lampiran 1 dan buku panduan guru sebagai buku guru atau lampiran. Lampiran 2 yang layar digunakan dalam pembelajaran setiap guru harus memahami baik buku siswa maupun buku guru dan mampu menggunakannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, dasar pemikiran. Dalam latihan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik, guru harus kreatif dan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya variatif atau lebih dari satu jawaban yang benar dan berupa uraian. Bahkan untuk peserta didik SD kelas tinggi yaitu kelas 5 dan kelas 6, selain soalnya berupa pertanyaan, demikian juga perlu diberikan soal-soal berita kasus-kasus yang kontekstual atau nyata sesuai dengan tingkat pengetahuan. Berbeda dengan melatihkan berpikir tingkat rendah yang dimana guru hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertutup seperti sebutkan, pilih, tunjukkan siapa penemunya, dalam, dan di mana. Bagian B yaitu penerapan pembelajaran tematik. Batik. Pelaksanaan pembelajaran tematik SD mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru, diantaranya pengaturan jadwal pembelajaran tematik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran dan persiapan, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajaran, ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan. Pada saat menerapkan kegiatan pendahuluan, yang perlu guru perhatikan adalah pesan yang tertuang dalam standar proses, yaitu menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya yang kedua, ada kegiatan inti. Pada saat menerapkan kegiatan inti, yang perlu guru perhatikan adalah pesan yang tertuang dalam standar proses, yaitu secara garis besarnya, pada saat kegiatan inti harus tampak penerapan pendekatan tematik terpadu, yang dimana pendekatan saintifik atau inquiry dan penyingkapan dan discovery, serta penerapan model pembelajaran berbasis masalah, serta adapun model pembelajaran berbasis proyek atau project. Selanjutnya yang ketiga, ada kegiatan penutup. Pada saat menerapkan kegiatan penutup, yang perlu guru perhatikan adalah pesan yang tertuang dalam standar proses pembelajaran, yaitu secara garis besarnya, pada kegiatan penutup yang harus dilakukan yaitu harus refleksi. Untuk apa? Untuk mengevaluasi manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajarannya, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pada poin C, penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran. Penilaian proses dan hasil pembelajaran ini terdapat teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi, yaitu penilaian kompetensi sikap atau efektif penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif, dan penilaian kompetensi keterampilan. Selanjutnya bab 3 yaitu tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku atau kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Ada beberapa keterampilan yang perlu diketahui oleh calon guru atau pendidik, diantaranya bagian A, keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran ini disebut kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Dari pengertian tersebut, ada dua hal yang penting yang harus dicermati sasaran dari kegiatan membuka pelajaran, yaitu menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa. Selanjutnya yang B, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Secara keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Lalu, terdapat beberapa unsur penting yang harus menjadi dasar rujukan bagi guru dalam membimbing kegiatan pembelajaran, yaitu proses mengelola lingkungan, interaksi antara siswa dengan lingkungan, dan mencapai tujuan pembelajaran.
Adapun bentuk-bentuk atau jenis pengelolaan yang dapat dijadikan alternatif oleh guru dalam melaksanakan fungsi pengelolaan kelas pada garis besarnya yaitu terdiri dari yang pertama, model tindakan. Di model tindakan ini terdapat preventif, represif, dan modifikasi tingkah laku. Yang kedua, peran guru, di mana guru sebagai fasilitator dan organisator pembelajaran. Yang ketiga, pembiasaan yang harus dihindari. Pembiasaan yang harus dihindari oleh guru dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas antara lain yaitu adanya campur tangan yang berlebih, kesenyaman dalam keterampilan mengajar, ketidaktepatan, penyimpangan, dan bertele-tele. Selanjutnya yang C, ada keterampilan menggunakan media atau alat. Keterampilan menggunakan media atau alat yang guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Komponen dan contoh media atau alat pembelajaran yaitu ada media audio, media visual, dan media audiovisual. Adapun tujuan dari menggunakan atau alat peraga dari pembelajaran yaitu yang pertama, agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan cepat, guna, dan berdaya. Yang kedua, untuk mempermudah bagi guru dalam menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau menerima secara memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, untuk mendorong rasa keingintahuan peserta didik agar mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, untuk menghindari salah pengertian atau salah paham antara peserta didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan pengertian atau salah paham antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Selanjutnya yang D, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses menyajikan informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis atau runtun untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lain, sehingga tercapailah suatu pemahaman utuh yang diinginkan. Bagian E, keterampilan variasi stimulus. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan variasi stimulus adalah upaya guru memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda atau bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Pada garis besarnya, variasi stimulus dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu variasi pada kegiatan tatap muka, variasi penggunaan media dan alat pembelajaran, dan variasi pola komunikasi pembelajaran. Selanjutnya F, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Selanjutnya yang G, keterampilan memberi penguatan keterampilan. Memberikan keterampilan penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon dari siswa. Tujuan dari kegiatan melakukan penguatan dalam pembelajaran yaitu untuk meningkatkan perhatian peserta didik, untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik, agar memudahkan peserta didik, dan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Selanjutnya yang H, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Menurut Helmiati tahun 2013 halaman 85, membimbing diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Selanjutnya yang I, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Rumusan Dekbut dalam 1985 bahwa mengajar kelompok belajar atau perseorangan adalah terbatas. Jumlahnya yang hanya dihadapi oleh siswa guru berkisar 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan. Tujuan dari kegiatan kelompok kecil atau perseorangan yaitu agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik secara akurat. Maka guru harus mencermati atau meneliti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik.
Bagian J, keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran dimasukkan sebagai salah satu upaya refleksi untuk menyimpulkan guna pemahaman yang menyeluruh kepada siswa mengenai proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Tujuan dan manfaat menutup pembelajaran. Kegiatan penutup pembelajaran tidak cukup hanya melakukan kegiatan yang bersifat administrasi, seperti menyampaikan pengumuman, memberikan tugas, lalu berdoa dan salam. Menutup pembelajaran harus diarahkan pada sasaran atau tujuan yang jelas dan memiliki makna yang luas. Sekian hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.